Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom, dan salam sehat. Eh, Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-9. Sekali lagi, permohonan maaf, saya sampaikan, seharusnya pertemuan kali ini adalah pertemuan secara tatap muka langsung atau offline. Tapi karena saya lagi ada kegiatan bersama teman-teman Bapeda Dinas Kesehatan dan juga USAID di Sylvia. Jadi kegiatan harus kita lakukan secara online. Apalagi pada minggu yang lalu kita juga terkendala karena ada libur cuti bersama. Baik, tanpa mengurangi esensi, efisiensi dan juga efektivitas perkuliahan, saya berharap kalian bisa melakukan atau menyimak perkuliahan ini dengan baik, walaupun secara online. Baik, pada pertemuan kali ini atau pertemuan ke-9, kita akan eh, masuk ke dalam materi. Izinkan saya juga membagikan dulu. Ya, mudah-mudahan di dalam layar kalian juga bisa membaca RPS untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini kan terdiri dari tim yang mata kuliah yang pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 itu sudah dibawakan oleh Pak Sigit, dan selanjutnya saya akan lanjutkan untuk pertemuan ke-9 sampai dengan 16. Ya, baik. Karena ini adalah pertemuan ke-9, maka sesuai dengan alur rencana pembelajaran semester kita itu hari ini kita akan masuk di dalam pembuatan konsep format pengumpulan data atau biasa kita sebut pembuatan kuesioner versi aplikasi rapid survey. Dalam hal ini yang biasa kita gunakan adalah software EPI Info. Ya, ini sekedar informasi awal. Mungkin juga Pak Sigit sudah menyampaikan aplikasi EPI Info ini harus adik-adik teman-teman sudah install ke laptop atau ke desktopnya. Kalau tidak, nanti sebentar saya akan tunjukkan. Karena ini juga adalah public domain atau free, bisa langsung menuju ke webnya. Baik, sebelum sampai ke instalasi, instalasi itu sebentar saja. Saya ingin memberikan overview atau apa ringkasan materi EP Info yang dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Saya mendengar informasi dari Pak Sigit, eh, kalian sudah ditugaskan untuk turun ke lapangan. Tapi saya ingin menambahkan kembali informasi ini karena goal atau tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah kalian bisa menyusun laporan hasil survei rapid survei ini dalam bentuk eh, ringkasan laporan yang sederhana dan diterbitkan, entah itu di dalam jurnal ya atau di dalam eh, website atau blog pribadi atau di dalam eh, apa namanya media sosial yang bisa diakses oleh orang lain. Ya, intinya adalah ada publikasi hasil temuan. Ya. Lebih baik kalau jurnal karena dan informasi juga pada pertemuan atau pada mata kuliah yang sama di tahun-tahun sebelumnya itu banyak di antara mahasiswa yang berhasil ya menerbitkan dalam jurnal, dan itu ada keuntungan bagi dia. Yang satu, ya ketika pada akhir eh,
apa namanya proses akademik kan diminta untuk menerbitkan jurnal ya. Sudah ada tabungan istilahnya. Oke, baik. Ini yang akan kita eh, kerjakan selama pertemuan dari UTS sampai dengan UAS. Saya sebutkan saja dulu ya, karena di pertemuan 9 dan 10 itu ya target atau tujuan akhirnya mahasiswa mampu menginstal Piranti Lunak Epinfo dan juga si survei sebagai alat bantu dalam pengumpulan dan pengolahan data. Ya, di pertemuan 11 nanti eh, kita akan menyusun format desain input data atau desain EPI infonya, lalu mencoba menganalisisnya dalam tataran yang sederhana. Dan pertemuan ke-12 kita melakukan input data, latihan input data ya di dalam format EPI info. Kita masukkan ya. Lalu di pertemuan ke-13 kita akan mengolah data tersebut baik secara univariat ya maupun mungkin kalau bisa dengan bivariat, deskriptif dan penggunaannya pada klaster 2 tahap. Di pertemuan ke-14 kita bisa menganalisis data hasil survei itu dengan interpretasi yang benar. Ya. Dan di pertemuan ke-15, pertemuan yang sebelum UAS, kita akan menyampaikan laporan atau presentasi atau membuat laporan di, disampaikan dan dipresentasikan. Dan intinya di dalam laporan itu ada yang namanya rekomendasi atau rencana tindak lanjut. Oke. Dan selanjutnya di UAS. Nah, UAS ini adalah perlu kita sepakati nanti modelnya teman-teman akan menyampaikan uh, apa laporan kelompoknya nanti kan kita bagi dalam beberapa kelompok dan tidak ada ujian tulis lagi tapi ujiannya dalam bentuk presentasi ya setiap kelompok atau setiap orang individu memiliki kesempatan untuk tampil jadi perwakilan kelompok akan kita random sampai waktunya habis kalau misalnya 2 jam itu hanya 3 kelompok ada dari 7 kelompok tidak jadi soal bukan berarti 4 kelompok lainnya tidak dapat nilai ya ya tetap akan ada dapat apa namanya nanti pada pertemuan 15 kita akan bahas itu mekanisme dan apa, langkah-langkahnya tapi yang jelas mulai dari sekarang ya kalian sudah harus punya kelompok entah saya yang pilih nanti atau ketua kelas oke itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pengantarnya kita pada saat ini. Lebih lanjut saya akan masuk ke dalam materi yang sudah saya siapkan. Bentar ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Ya, ya ini namanya overview. Nah, saya yakin juga Pak Sigit sudah menyampaikan ini, tapi saya mau meringkasnya lagi dan mengingatkan kembali sambil kita lihat hasil kerja sudah sampai di mana yang teman-teman sudah lakukan. Dan juga saya akan perkenalkan sebentar cara menginstalasi eh, EPI Info, kemudian si survei. Baik, dalam materi kali ini, apa yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu eh, ringkasan terkait dengan desain survei repeat ini. Dan langkah-langkahnya dan teknologi operasional, serta instalasinya bagaimana,
lihat juga review aplikasinya, lalu bagaimana secara sederhana kita mensimulasikan. Kalau dalam pertemuan kali ini tidak bisa, mungkin minggu depan. Ya, mesti ada dua sesi pertemuan untuk tahapan pengembangan kuesioner dan juga simulasi. Oke, ini adalah peta London di tahun 1818. Ya, sebelum masa John Snow. Ya, kalau misalkan teman-teman yang epidemiologi itu pernah mendengar pada mata kuliah epidemiologi kejadian disentri dan diare yang melanda London sehingga eh, munculnya para pakar kesehatan dan epidemiologi. Inilah peta yang eh, menjadi fenomena. Ya, ada sungai yang membelah kota London ini, di mana disinyalir oleh John Snow akibat limbah, akibat eh, sumber penyakit dari aliran sungai yang ada ini menyebabkan masyarakat yang bermukim di sekitar sungai ini lebih berpeluang untuk terkena atau menderita sakit karena menggunakan sumber air yang sudah tercemar. Ya. Inilah hmm, gambar peta London di tahun 1818. Ya, di tahun 1846, ya, zamannya Jon Snow, ini petanya seperti demikian. Ya, kalau kita lihat, ini juga semakin memberikan apa informasi ke kita lebih padat, lebih lebih jelas lagi, gitu. Ya, dengan resolusi yang lebih baik. Di sana diceritakan bahwa eh, dengan pendekatan survei dan sampling yang dilakukan oleh Jon Snow, maka ditemukanlah penyebab kejadian itu bahwa akibat konsumsi air yang sudah tercemar mempertinggi risiko untuk terkena wabah eh, ya wabah kolera ya saat itu ya. Ya. Oke, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa apa alasan dibalik rapid survey metode itu ada. Itu yang pertama sebenarnya kita membutuhkan data yang lengkap atau data dalam kebutuhan yang mendesak, tetapi tidak tersedia. Ya, oleh karena itu perlu yang namanya rapid survey atau survei cepat. Artinya bukan cepat-cepatan. Ya. Kemudian karena keterbatasan sumber, ya, makanya dilakukanlah survei cepat. Ya, survei cepat ini bisa menjadi eh, apa namanya topik penelitian untuk skripsi, sangat bisa. Ya, kemudian ya dibutuhkan sebagai informasi atau ketersediaan data untuk diolah menjadi informasi. Rapid survei ini adalah survei cepat yang berbasis pendekatan ilmiah sehingga kualitas datanya juga tidak diragukan. Ya. Nah, pengumpulan datanya yang sederhana, ringkas, menggambarkan keadaan kesehatan di masyarakat. Bahkan para pakar yang awal-awal itu berani menjamin bahwa keterpercayaan dari hasil survei cepat itu ada di kisaran 80 sampai 85%. Tidak berani mengatakan 90 sampai 95% seperti survei biasa karena ya diyakini juga ada bias sedikit di dalam desainnya. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak, keterbatasan untuk ketersediaan data dan kualitasnya itu juga tidak meragukan, maka survei cepat itu layak untuk menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan
terkait dengan evaluasi program atau eh, apa namanya masalah-masalah yang membutuhkan intervensi secara cepat. Baik, ya saya tidak akan berlama-lama, tapi karena ini sudah mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Sigit, ya. Untuk eh, kebutuhan data yang mendesak, kemudian perlu intervensi, maka dilakukanlah survei. Ya, sekedar informasi, survei itu bukan sensus ya. Survei itu adalah pengambilan data dengan eh, memperhitungkan besaran populasi melalui sampel begitu. Jadi dia intinya adalah kegiatan yang ingin melihat atau menggambarkan populasi dari statistik atau sampel ya. Di mata kuliah biostat itu juga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan masih ada yang mengingat. Kalau ada yang sudah lupa ya dosanya sendiri. Nah, survei ini ya harus sederhana, harus murah, dan juga dalam waktunya dia harus cepat begitu. Sehingga informasinya cepat, akurat, efisien dan ilmiah begitu. Bukan bukan tidak ilmiah ya, karena dia sifatnya menggambarkan sebagian dari populasi, maka apa yang kita dapatkan dalam survei ini itulah perwakilan dari populasi. Jelek buruknya populasi tergambar dari survei, dari sampel yang kita pakai. Jadi perbedaannya dengan sensus, kalau sensus kan semuanya. Kalau survei, maka dia perwakilan dari populasi. Dan informasi ya didapatnya dari mana? Dari pengumpulan data melalui kuesioner. Ya, bisa juga dari formulir intervensi apa yang dikerjakan dicatat. Nah, dia dan dalam format yang sudah disediakan. Gitu. Ya, ini dikembangkan awalnya oleh organisasi WHO sebagai satu teknik survei yang cepat, murah, dan untuk evaluasi program. Dan kebetulan saat itu program yang mau dievaluasi adalah program vaksinasi. Ya, apalagi pada awalnya itu tidak ada desain yang bisa secara cepat mengevaluasi program vaksin yang menyasar atau dilakukan untuk apa eh, mencegah penularan campak saat itu ya dan polio kan ya. Makanya oleh WHO dikatakan survei yang mereka desain atau teknik ini yang mereka buat ini disebut dengan rapid survey method atau teknik survei cepat atau metode survei cepat ya. Setelah dipikir-pikir ya, selain ilmiah, cepat, akurat, juga bisa mengevaluasi program. Ya, dibanding kita harus sensus atau kita menunggu laporan yang lama, nah, perlu sebuah teknik yang cepat. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung ini, ya, mengapa disebut eh, aplikasi itu EPI Info? Ya, sebenarnya singkatan, bukan EPI Info ya, jangan salah sebut. EPI Info ini singkatan dari Expand Program on Imunisasi atau pengembangan program imunisasi. Makanya uh, aplikasinya ya disebut dengan EPI, EPI Info. Ya, proyek pengembangan program imunisasi oleh WHO. Ya, pertama kali diluncurkan pada saat mengevaluasi program imunisasi. Ya, penerapannya ya kita menggunakan klaster 2 tahap, di mana pada pemilihan pada tahap pertama itu menggunakan skema PPS atau probability proportionate to size. Ya, ya, probability proportionate to size itu adalah peluang ya secara proporsi dengan melihat klasternya begitu. Dan pemilihan pada tahap kedua
yaitu dengan simple random sampling atau sistem rumah terdekat. Ya, jadi survei cepat ini dikenal juga dengan survei 2 tahap. Ya, tahap pertama dengan PPS, tahap kedua dengan simple random sample atau sistem rumah terdekat. Rumah terdekat di sini mungkin juga sudah dijelaskan adalah yang paling dekat dengan pintu rumah di klaster atau di yang kita data terakhir begitu. Jadi, itu adalah rumah paling terdekat. Bukan gedungnya yang paling dekat, tetapi pintu utamanya. Ya. Oke, ini sejarahnya uh, oleh Sherfling dan Sherman di 65 melaporkan catatan imunisasi lokal untuk anak-anak berusia 1 sampai 4 tahun. Kemudian ada Henderson memberikan informasi berbasis komunitas untuk program pemberantasan cacar di Afrika Barat. Ya, dan kemudian Lemesow dan Robinson di tahun 85 kemudian oleh WHO ditugaskan untuk melakukan menggambarkan secara uh, pendekatan metode ilmiah dan statistik menggunakan program aplikasi EPI dengan pertimbangan survei yang dikerjakan adalah 30 kali 7 ya 30 klaster untuk uh, apa namanya memudahkan. Dan di tahun 91 oleh Bennett menerbitkan artikel sederhana pada survei klaster 2 tahap yang diperluas pada tahun 89 dan dipublikasikan oleh Frerichs. Ya. Intinya ini bukan ujuk-ujuk ya, bukan tiba-tiba, tetapi ada sejarahnya. Ya. Dan secara perkembangannya ya, di tahun 89 Frerichs mengembangkan metode survei ini dengan memanfaatkan uh, program komputer. Saat itu ya belum berbasis Windows seperti ini, masih mikrokomputer. Dan ya University Research Corporation di tahun 93 telah membuat modul survei cepat yang digunakan hingga ke level fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas. Ya. Dan dosen UI ya masih aktif sampai sekarang. Aryawan bekerja sama dengan Peris dan WHO mengembangkan perangkat lunak C-Survey ya untuk digunakan mempermudah EPI-info ini untuk merancang sampel. Ya, sebenarnya bisa secara manual tetapi oleh Aryawan dan Peris menyumbangkan C-Survey untuk memudahkan. Mudah-mudahan Pak Sigit sudah memperkenalkan, kalau belum nanti di pertemuan berikutnya. Di tahun 94 CDC atau Pusat Pengendali Penyakit WHO menambahkan modul C-Sample untuk keperluan analisis data survei cepat. Ya, pada EPI-info. Ya, itu mempermudah kita. Nah, metode pengumpulan informasi ini berdasarkan komunitas. Jadi ada pengumpulan data berbasis individu di komunitas, ada yang berbasis institusi. Kita ke sini, individu dan komunitas. Ada juga pengumpulan data yang berbasis institusi kan, ya, SUPAS dan seterusnya. Apa namanya, survei atau akreditasi institusi, nah, itu berbasis institusi. Tapi yang ini adalah individu dan masyarakat. Ya. Ciri khasnya yang pertama adalah mengukur masalah kesehatan dan kejadian yang sering terjadi. Ya, bukan hal yang langka, ya, tapi yang sering. Ya. Kemudian ciri khas yang berikutnya, pengambilan sampelnya 2 tahap. Di mana kalau kita pakai skop kabupaten, maka jatuh-jatuhnya ya kabupaten ini harus kita daftarkan populasinya. Menurut kan kabupaten itu disusun oleh kecamatan kan. Nah, populasi di kecamatan, setiap kecamatan itu kita harus tahu jumlahnya. Dan diambillah 30 klaster dari kecamatan yang ada. Ya.
Karena dia dua tahap, pada tahap pertama kita bicara kecamatan. Nanti di tahap keduanya itu kita bicara sudah ke desa atau kelurahan begitu. Jadi dia ada pentahapan begitu. Namanya klaster kan seperti itu. Nah, di masing-masing klaster inilah diambil 7 sampai 10 responden sebanyak 30 klaster. Ya. Total jumlahnya minimal 210. Bisa lebih, tetapi minimal 210. Kan 30 klaster, diambil 7 kan per 10 kan. Gitu. Mudah-mudahan tidak kabur atau tidak eh, apa mudah dimengerti ya. Gitu. Nah, dalam survei cepat ini, pertanyaannya harusnya sedikit. Ya, 20 sampai 30 saja. Langsung ke pertanyaan yang betul-betul mau digali informasinya. Tidak melebar atau tidak banyak. Rancangan sampel, input data, pengolahan data, dan analisisnya dilakukan secara komputeristik. Ya, ya tentu dengan aplikasi. Kita menggunakan Epinfo, kita menggunakan G-Survey. Ya, kalau mau menggunakan juga alat bantu lain, ya silakan. Ya, saya kebetulan dalam eh, tahun ini ya mendapatkan informasi yang baik yang bisa membantu sebenarnya untuk survei. Ya, namanya ada aplikasi Kobo Collect atau Kobo Toolbox itu bisa dipadu-padankan sebenarnya dengan API. Nanti sebentar saya saya jelaskan dan eh, pada pertemuan kali ini belum bisa saya berikan simulasinya. Tapi nanti API Info secara sederhana Toolbox Kobo ini bisa juga kita pakai untuk mempermudah. Nah, sejak pelaksanaan sampai dengan pelaporannya, dia hanya butuh waktu 1 bulan kurang lebih. Jadi dia sederhana, singkat, ya, oke. Tapi bukan berarti tidak ilmiah. Hasil survei disajikan dengan teknik statistik yang simpel atau sederhana dan tetap memperhatikan kaidah statistik yang berlaku. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita berangkat dari masalah. Tentukan masalah yang mau dilaporkan, mau dicari tahu, mau diintervensi dengan menetapkan tujuan. Jadi kalau laporan tanpa ada eh, analisis latar belakang masalah, analisis situasi dan juga tujuan ya, bukan laporan itu namanya. Dan di sini harus rinci. Ya, makin rinci tujuannya makin baik dalam dalam kita mengembangkan kuesioner. Nah, pada pertemuan pertama ini kan selain pengenalan tentang aplikasi, ya kita harus bisa mengembangkan kuesionernya dengan baik. Yang kedua, langkahnya adalah menentukan besar dan metode sampel. Ya, kita lihat populasinya, besarnya, dan metode sampelnya. Karena kita menggunakan desain 30 kali 7 tadi, maka ya akan dengan mudah, tinggal bagaimana teknisnya. Kemudian kita kembangkan kuesioner atau pengumpulan data. Nah, perlu pre-test kuesioner karena kita tidak menggunakan validasi kuesioner, maka ada pre-test. Ya, ini sebenarnya untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner itu sudah bisa dipahami oleh responden atau bisa dimengerti, tidak menimbulkan multitafsir atau interpretasi yang berganda dan alur pertanyaannya itu sudah baik. Gitu. Nah, hendaknya pewawancara aslinya pada saat kita melakukan pretest itu pewawancara aslinya harus ikut. Ya, jadi ya butuh mungkin 5 sampai dengan 10 responden awal saja pada lokasi yang berbeda ya, bukan di lokasi sasaran untuk melakukan pretest khusus. Kalau ada yang tidak dipahami langsung dirubah saat itu. Kalau ada yang multitafsir langsung dijadikan monotafsir, tidak boleh berganda begitu ya. Yang kemudian langkah berikutnya adalah melakukan organisasi pelaksana. Makanya tadi saya bilang kita harus membentuk kelompok. Kalau sudah ada kelompoknya, ya lebih baik lagi. Lalu dilakukan analisa, interpretasi, menyusun laporan dan publikasi.
Ya, dan yang paling penting juga adalah rekomendasi. Ini intinya, kalau di dalam laporan Anda tidak ada rekomendasinya, ya apa gunanya lebih bagus tidak lakukan rapid survei, survei biasa saja sudah bisa kan, gitu. Ya, kalau dalam penyusunan laporan ini catatan penting bagi anggota kelompok. Kalau di dalam laporan tidak ada rekomendasi, maka ya wassalam, selamat gitu. Karena rekomendasi ini yang dipentingkan di dalam rapid survei. Ya, apa yang harus tidak lanjuti kan sebagai tahapan yang menjadi tujuan survei. Ya, berikutnya dalam rekomendasi itu harus mencakup apa bentuk kegiatan yang mau diambil, harus spesifik. Lalu sebutkan siapa-siapa yang terlibat di situ. Kapan waktu yang cocok? Ini harus disampaikan dalam rekomendasi. Ya. Lalu kalau bisa titik koordinat atau di mana lokasi itu dilaksanakan harus disampaikan. Ya. Bagaimana bagaimana prosesnya, lalu sumber daya atau potensi yang ada terus disebutkan sih. Ya. Maka rekomendasi dalam rapid survei itulah pamungkasnya sebenarnya. Karena survei ya tadi kekurangan data untuk intervensi. Kalau rekomendasinya tidak mengena ya sama saja kan. Gitu. Ya prinsipnya adalah penggalian data dibuat menjadi informasi untuk ditindaki. Ya begitu. Ya, informasi untuk tindakan. Oke, ini contoh temuannya bahwa eh, ada informasi bahwa pengetahuan tentang penyakit campak itu sangat kurang di semua rumah tangga. Ya. Oleh karena itu, temuan survei cepat ini mau direkomendasikan. Oleh karena itu, dituliskan besar-besar dalam rekomendasi. Ya, apa yang perlu dilakukan? Rencana tindak lanjutnya apa? Contohnya, sosialisasi pentingnya pemahaman tentang imunisasi campak misalnya. Atau pengetahuan campak untuk ibu balita di kecamatan X tahun Y misalnya ya. Oke. Kemudian siapa? Siapa yang akan melakukan atau yang menjadi pelaksananya? Ya, tentu pelaksananya adalah kepala puskesmas ya, dengan timnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh, kemudian KDR. Ya, kapan? Maret 2023 misalnya atau ya di sini saya contoh 2021. Kemudian di mana? Ya bisa disebutkan di balai desa atau di rumah warga tertentu yang memiliki pekarangan luas dan sebagainya. Lalu bagaimana? Balita yang didaftar melalui kader. Ya, tentu bukan balita yang akan ditanyai kan, tetapi ibunya. Karena ada sampel apa? Sampel target, ada responden kan respondennya ibunya. Begitu. Kemudian sumber daya apa? Ya, mungkin berbasis BOK-nya atau dana dari ADD atau alokasi dana desa. Juga bisa dari eh, apa? Dari mungkin eh, sumbangsi warga dan apa yang mau digunakan misalnya ambulans, perangkat atau apa namanya kit, posyandu dan seterusnya. Ini harus real seperti ini dalam laporan. Oke, ingat baik-baik ya. Materinya nanti saya akan bagikan. Nah, apa dan bagaimana AP Info itu ya ada tutorialnya. Silakan kalian download atau lihat simulasi. Baik, karena saya sudah janji untuk menunjukkan AP Info itu apa. Bentar ya, saya tampil. Saya tutup dulu ini PowerPoint. Baik, mudah-mudahan di layar juga kelihatan. Iya,
Oke. Nah, tampilan API Info sebenarnya ya seperti ini menu awalnya. Nah, jika teman-teman sudah mendownloadnya ya nanti pada bukaan pertama seperti ini. Tapi kalau belum, silakan menuju ke ya saya stop dulu. Kita cari di website aslinya ya. Teman-teman bisa menuju ke cdc.gov. Ya, saya tampilkan dulu layarnya. Ya, silakan kita menuju ke cdc.gov. Ya, silakan. Ya, kalau ada paket bisa, kalau tidak ada ya jangan ya. Kita menuju CDC dalam fitur-fiturnya itu ya karena dia punya ini adalah miliknya WHO, tinggal kita klik, kita cari Happy Info. Ya, klik saja, cari. Nah, ini ada di sini ya. Langsung kita diarahkan ke websitenya sendiri, Happy Info TM. Silahkan kita klik sini. Di www.cdc.gov.info. Klik saja. Nah, ya, ini bisa kita abaikan notifikasi dan silakan. Ada app info untuk Windows, ada app info untuk mobile, apa ada juga yang cloud. Ini silakan. Ya, mau download karena saya tidak perlu karena sudah download silakan teman-teman download. Ini gratis, public domain, free license. Ya, langkah-langkah aja ya silakan. Kalau mau pakai Windows, kita ke Windows dan ya di situ juga ada guide-nya atau petunjuknya. Silakan download lah ya yang installer dia langsung instalasi secara step by step. Kalau yang pakai eh, apa namanya ini zip IP ya kita perlu lagi eh, apa namanya ekstrak file dalam bentuk eh, file zip itu ya. Silakan ini langsung diklik. Kalau mau lihat petunjuknya ada di sini. Nah, saya menganggap ini sudah teman-teman ada dikerjakan dan kita ketika sudah diinstalasi, instalasinya sama seperti biasa, next next ya ada pilihannya itu ya dilanjutkan saja pilihan dan kemudian akan terdownload atau terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, ya tampilannya seperti awalnya ya seperti ini. Ya, ya seperti ini ya dan dia muncul atau akan muncul seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera di layar. Ya, ini. Karena kita masih eh, apa namanya? Mau pengembangan alat pengumpulan data, maka fokus kita ke sini, kreasi form. Jadi ini sebenarnya aplikasi yang satu paket. Ya, di situ kita bisa membuat kuesionernya, habis kuesionernya jadi kita isi datanya di format yang kita isikan. Habis setelah datanya sudah selesai ya kita analisis di situ dan kita baca interpretasi. Ya, oke. Nah, menunya ada create form. Ya, ini adalah tempat kita mengisi formulir. Formulir apa sebenarnya bisa juga ya mirip-mirip database di Seadik Nona juga begitu juga ada ya dari awalnya sudah ada. Kemudian dari form yang sudah kita buat sendiri kita isi. Ya, kemudian ya bisa juga kita mengkreasikan petanya ya
ya, dengan data koordinat, ya, kemudian eh, apa titik-titik lokasi dan seterusnya. Kemudian kita menghitungnya di step clock-nya. Ya. Untuk eh, step by step-nya, ya, kita bisa menggunakan eh, klasik ini ya untuk analisis datanya. Ya, langkah pertama karena saya sudah pada pertemuan kali ini harus menjelaskan tentang pengembangan kuesionernya ya, kita create form. Begitu kita klik di sini. Ya, kita klik akan dia mudah-mudahan ini juga tampil ya, saya pastikan dulu sama dengan yang tampil di layar kalian. Oke, ya, tampilan create form sebagai format mendesain kuesioner akan seperti ini. Ya. Ada sisi kiri yang berisi proyek Explorer, ada sisi kanan yang kanvas. Ya, langkah pertama ya kita seperti biasa new project atau file di sini ada file ya, kemudian new project. Kalau Anda tidak mau susah-susah ya ada di sini tampilannya ini. Tapi kalau sudah pernah ada proyek yang kalian kerjakan di software ini ya open project. Oke, new project. Begitu new project, saya pastikan lagi dia muncul sama dengan yang di layar. Akan muncul ya nama, kemudian deskripsi, kemudian data, form ya. Ini uh, tampilan yang muncul setelah kita mengklik new project. Ya, sebelum sampai ke sana saya mau sampaikan dulu menu-menu yang ada di dalam create form ini. Ada file ya, saya cancel dulu ya. Ada file, ada edit, ada view. Ini mirip-mirip pada uh, Windows, kan ini berbasis Windows ya. File itu ada new project, ada open project, dan juga ada proyek yang sementara kita kerjakan. Kemudian ada edit, undo, redo, cut, copy, paste, delete, rename, dan seterusnya. Ada view, ada insert, eh, ada format. Ya, format ini ya seperti layout kan seperti itu. Ada tools, ya. Kemudian ada bantuan. Kalau tidak tahu apa-apa ya bertanya sudah di bantuan sini. Oke, saya lanjutkan. Ya, new project. Nah, kita harus memberikan nama proyek kita ini. Misalnya proyek evaluasi vaksin. Itu kita yang memberikan nama. Kita bisa mendeskripsikan di sini, ya. Kita bisa mendeskripsikan evaluasi vaksin proyek kita ini di sini. Dan ingat dalam memberikan nama ini tidak boleh ada spasi. Ya. Dia akan memberikan warning seperti itu. Jadi di sini harus kita berikan uh, underscore vaksin misalnya. Atau kita bisa juga langsung hanya satu suku kata, misalnya vaksinas. Gitu. Artinya ini ada nama proyeknya saja. Kita menjelaskan di sini adalah survei evaluasi program vaksinasi. Ya, kita yang menjelaskan. Ya. Oke, lokasi kita tentukan. Tapi kalau kita tidak menentukan, dia akan menempatkan sendiri di uh, apa namanya drive C, uh, folder user, subfolder Asus, API info, proyek. Gitu. Tapi kalau kita mau tentukan sendiri, ya kita rubah. Kita mau tentukan misalnya di D atau di mana kita meletakkan proyek itu. Ya, terserah di komputer komputer masing-masing. Ya. Kalau tidak ya dia akan bawa ke sini. Drive C, folder user dan Asus. Ya karena model sesuai dengan komputernya ya. Lalu di bagian data repository di sini ya dia akan mengenal sebagai design form pengembangan kuesioner create form ini sebagai Microsoft Access ya dengan dot atau ekstensinya .mdb ya.
Itu jangan kita otak-atik karena dia sudah kenal sendiri seperti itu. Kemudian di bagian bawah ada form. Nah, selain proyek, proyek itu harus kita pahami dia berisi format, ya, lembaran kuesioner file kita. Kita buat di sini supaya jangan keliru ya, tulis saja kembali vaksinasi. Artinya proyeknya vaksinasi, dan juga vaksinasi. Mau buat berbeda boleh. Ya, kalau saya lebih bagus supaya cepat-cepat cari tahu. Oh ya ini satu folder ya, saya kasih sama. Tinggal mungkin kita kasih kode vaksin satu atau apa. Dan kita oke. Ya, ya. Begitu kita oke, maka ya akan muncul desain atau apa namanya menu yang siap kita, satu halaman yang siap kita buat sebagai kuesionernya. Kuesionernya ini kita bikin sendiri ya. Di mana? Di sini. Di create form ini. Nah, kita sudah disiapkan kanvasnya seperti ini. Kanvas ini ya form yang namanya yang sudah kita buat tadi. Vaksinasi. Dari form desain bernama atau page kita itu bernama proyeknya vaksin. Vaksin. Ya. Vaksin.prj atau proyek isinya vaksinasi satu. Nih. Langkah selanjutnya ya kita membuat daftar pertanyaan yang biasa kita kenal sebagai kuesioner kan ya, mulailah kita buat di sini. Nah, untuk membuatnya di sini disediakan, ingat baik-baik, ini nama proyeknya vaksinasi, formnya bernama vaksinasi satu, ini halaman pertama ya, halaman pertama. Kuesioner itu bisa juga 2-3 halaman kan, tadi disarankan jangan banyak-banyak. Nah, di bagian fieldnya ini adalah tombol-tombol untuk membuat kuesioner ya. Ada label, ada teks uppercase, ada multiline, ada number, phone number. Singkatnya ini adalah alat yang sudah disediakan oleh Epinfo untuk membuat sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh judul saja, bukan isian, maka kita tulis label saja. Kita klik label. Ya. Nah, muncullah di sini tampilan satu lagi, label. Kita tulislah karena kita butuh atau kita mau membuat kuesioner vaksin, maka uh, daftar pertanyaan tentang uh, vaksin. Nah, kalau kita mau seperti itu judulnya, tapi kalau misalnya kita mau langsung saja kuesioner program vaksinasi, misalnya kita mau buat seperti itu, ya itu terserah dari kita. Nah, setelah itu kita pindah ke, jangan langsung oke, tapi kita pindah ke fieldnya. Nah, secara otomatis dia akan membantu kita. Field name ini macam ke uh, apa? Kata kunci atau variabel kunci dari label yang sudah kita buat. Judul ini kuesioner program vaksin ini dikenal sebagai uh, atau kalau kita mau panggil ulang di dalam aplikasi dalam analisis nanti dia bernama, kalau kita tidak rubah-rubah ya kuesioner program vaksinasi. Tapi kalau mau diperpendek silakan tulis saja kuesioner di sini. Hapus ya. Itu tergantung dari kita. Nah, di bagian bawah ada font. Karena ini format kuesioner, maka kita harus ingat dia adalah judul. Judulnya ini kuesioner program. Ya kita pilih fontnya yang besar, jangan yang kecil. Ambil 12 atau mau 14 silakan. Di sini juga ada tipe-tipe huruf atau jenis-jenis hurufnya. Ya, kalau mau kasih tebal ada di sini bold. Kalau reguler ada reguler. Kemudian oke. Okay. Begitu kita oke ya masih di kolom ini dia langsung berubah. Selanjutnya kalau kita langsung oke maka kuesioner akan tercetak di kanvasnya. Ini bisa kita tarik ya, dengan geser, klik geser. Gitu. Mau kasih besar juga bisa, ya. Oke, kasih di tengah dan seterusnya. Ya, itu tinggal diatur sedemikian rupa. Ya, begitu ya. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita butuh identitas umum dari responden, misalnya nama. Ya kita tinggal ketik lagi
Tapi ingat nama itu kan perlu isian. Kalau kuesioner tidak perlu diisi, tidak ada maksud saya eh, label kuesioner ini tidak perlu centang, tidak perlu diisi. Tapi kalau nama perlu diisi, maka kita harus cari yang eh, kita pilih yang teks, ya teks ini, ya kita tulis nomor satu nama responden, ya ya field name-nya dia akan secara default otomatis menyebutnya N1 nama responden. Kita hapus saja, kita tulis saja nama, ya. Nah, di bawah ada maximum number of character. Ini maksudnya kita juga harus tahu bahwa responden kita itu punya eh, apa suku kata atau nama itu panjang atau pendek begitu. Ini maximum number of character, maknanya itu. Kalau misalnya saya Yendris Krisno Samurti lebih daripada 20, maka di sini kita harus antisipasi memang ya, gitu. Supaya aman ya bisa juga Anda tulis 100 saja. Supaya misalnya ada yang nama panjang sekali termasuk di situ juga bisa kita sudah siapkan labelnya. Jangan sampai kalau kita hanya tulis 10 saja di sini, maka nama saya pada saat diinput nanti dia hanya tercetak Yendris Kris. Nah, tidak lengkap. Itu maksud. Oke? Ya. Dan di bagian bawah atribut ada kalau ini nama hanya mau dibaca tidak diinput ya di centang read only. Tapi ini tidak perlu ya. Kita apa? Kita berikan eh, apa namanya? Pembatasan saja sebagai require. Require itu artinya dia wajib diisi. Setiap responden harus ada namanya. Ya, kita klik require. Kemudian ada tampilan from font. From font ini maksudnya adalah font eh, isian ini. Ya, nama yang kita susun nama responden itu fontnya mau kita ganti atau ya kita biarkan seperti ini. Ya, ya, karena terlalu kecil ya kita kasih naik misalnya 12. Ya, dan kita oke. Artinya dia langsung besar. Nama responden langsung besar kan. Nah, isian dari nama ini, karena kita pilih tadi teks ya. Nama, kita harus siapkan isiannya. Jadi format ini hanya satu, tetapi responden mungkin 210. Maka formatnya ini ya kita harus siapkan. Begitu. Jadi karena itu ya kita isian dari setiap responden itu yang namanya field font. Field font kita kasih sama saja 12. Kemudian kita oke dan kita oke. Ya, langsung jadi begini. Ya, ini adalah yang kita kreasi tadi. Satu nama isiannya ya sudah di sini. Artinya di sini bukan tempat mengisi, ini hanya format untuk isian. Nah, tadi karena 100 karakter ya panjang seperti ini ya. Tinggal teman-teman mau kasih pendek lagi, silakan. Nah, tempatkan dia sejajar atau atur supaya cantik ya. Dan rapi seperti itu. Selanjutnya silakan teman-teman lanjutkan ya. Ada tempat tanggal lahir, alamat, silakan. Itu sesuaikan dengan konteksnya. Kalau mau yang panjang-panjang multi line. Kalau yang untuk angka-angka number atau untuk eh, nomor telepon ada phone number di situ. Ada tanggal, date and time juga ada. Nah, checkbox yang ada di sini itu untuk yang isian. Misalnya jenis kelamin kita mau centang saja, maka dipakai checkbox. Tapi kalau mau yang opsional, ya kita jangan pakai itu. Kita pakai option ini pilihan. Tapi kalau ada juga pertanyaan ya tidak ya kita pakai yes no gitu. Oke, silakan silakan dilanjutkan. Nomor dua misalnya kita mau pakai tempat tanggal lahir. Kita karena kita butuh teks saja ya. Kalau mau pakai angka baru kita pakai yang ini. Teks ya satu demi satu ini ya. Dua nomor dua alamat atau tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Sama dengan yang tadi, silakan require harus diisi fontnya 12. Kalau tidak mau kita rubah-rubah, dia munculkan ya font yang sederhana dan ukurannya 10 saja. Oke, fieldnya juga kita kasih 12 supaya besar. Oke, dan
Ya, dia akan seperti ini ya. Ini kita tempatkan di sini, ini kita atur supaya dia rapi. Ya, namanya desain format. Pengisiannya nanti di enter data kan. Silakan diutak-atik kalau sudah diinstal buat secara mandiri ya. Ya, oke, demikian seterusnya. Saya kira untuk kali ini cukup. Ya, ini adalah pertemuan pertama, tetapi saya ingatkan kelompoknya sudah harus paham, ambil lokasinya. Kalau masih bingung-bingung minggu depan, mudah-mudahan tidak ada kegiatan, kita langsung tetap muka dan saya jelaskan dalam pembagian kelompok. Kemudian juga saya mau mengecek progres eh, per kelompok, apakah kuesionernya sudah ada. Oleh karena itu siapkan memang kuesioner kan. Ini kan tadi kita eh, saya mensimulasikan saja, tapi dalam benak saya teman-teman harus sudah punya kuesioner di tangan, kemudian didesain seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan lanjut terkait dengan pembuatan kuesioner nanti minggu depan ya. Ya di sini ya, silakan. Misalnya option, Anda mau pakai option. Ini option ini ya, misalnya jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Ya, ya. Jenis kelamin ini dia membuat field name-nya menjadi jenis kelamin. Kita mau menggunakan vertikal optionnya atau horizontal kita yang tentukan ya. Vertikal atau horizontal kan. Vertikal atau horizontal kan seperti itu. Ya, kita pakai yang misalnya horizontal supaya hemat-hemat halaman kan. Nah, dari kiri ke kanan seperti itu. Nomor optionnya 2 ya kita bikin di situ ya. Laki, laki, perempuan. Nah, seperti itu. Ya. Ini 12 oke. Ini pilih juga 12 oke. Kemudian kita oke. Ya. Seperti ini tampilannya kalau option ya. Silakan diatur sedemikian supaya rapi. Iya. Jadi kita bagaimana mengkreasi supaya pada saat kita mengisi datanya nanti ya lebih mudah. Orang yang mengintri juga tidak susah-susah. Ya, selain itu juga ada gambar di sini, ada image. Ya, biasanya image ini untuk foto responden misalnya. Nah, eh, selain tugas survei cepat, saya ingin juga Anda membantu eh, ketua kelas atau himpunan untuk apa namanya menyiapkan database sederhana, database mahasiswa. Ya, jadi Anda buat ya nanti. Ya, ya ini sesuai oleh-oleh bagi prodi. Bikin, tinggal setiap orang akan mengisi. Ya, ini sebagai latihan sebenarnya. Ya kita tidak perlu sebenarnya ada kan sudah ada si adik nona, tapi ini hanya untuk saya ingin menginternalisasikan formulir atau pembuatan formulir yang mudah supaya Anda tidak langsung hanya menerima saja dari prodi begitu, tapi Anda juga menyumbangkan sesuatu di prodi. Jadi silakan, mungkin nama, tempat tanggal lahir, eh, asal SMA, kategori atau pendidikan eh, terakhir dan seterusnya. Ya, nanti secara teknisnya kita bahas dulu berikutnya ya. Kemudian ada di bagian bawah itu juga kode, ya, grid dan seterusnya. Grid ini sebenarnya eh, untuk mempermudah kita dalam meletakkan, ya, kalau masih ingat kotak-kotak ya atau buku streaming yang ada semacam kotak-kotak itu ya. Legal value, ini legal value. Legal value ini adalah eh, apa namanya? Kita yang menyiapkan pilihan misalnya pekerjaan, jenis pekerjaan. Empat. Jenis pekerjaan ya. Kita yang menyiapkan dari data yang sudah kita siapkan di sini ada namanya sumber data ya. Sumber datanya kita klik ya. Kalau tidak ada ya kita buatkan. Maka kita buat create new. Ya, kita yang siapkan jenis pekerjaan. Satu,
Misalnya ASN, ya. ASN, TNI, Polri. Ya, kita definisikan. Kemudian yang kedua, BUMN, BUMD, ya seperti itu. Yang ketiga misalnya petani. Yang keempat, nelayan. Yang kelima misalnya adalah eh, buruh. Kemudian wira swasta. Itu kita yang siapkan database-nya. Dan kita oke. Nah, kalau kita centang di sini jangan diurutkan, maka dia akan tercetak seperti ini. Tapi kalau kita tidak centang ini, dia akan urutkan sesuai dengan abjad. Ya, gitu. A duluan, B, kemudian C, dan seterusnya. Huruf pertamanya maksudnya. Oke. Nah, jenis pekerjaan ini sudah ada nantinya. Dan kita tinggal oke. Dan dia akan menyiapkan seperti itu. Itu adalah legal value. Ya, pilihannya seperti ini. Jadi orang ketika dia mau mengisi, dia sudah dipermudah. Nah, tinggal dia milih kan. Drop down listnya sudah tersedia. Gitu. Jenis pekerjaan. eh, Kalau misalnya waktu kita membuat begini ada hal yang salah, ya klik ulang saja di situ, klik double, ya, kemudian diperbaiki, ya, kemudian kembali atau klik kanan dan properti, ya dia akan kembali ke tadi. Nah, misalnya ini tadi kita belum sesuaikan eh, fontnya, kita sesuaikan, ya, dan oke dan oke, ya, seperti itu. Silakan dilanjutkan ya, ya waktu sisa yang ada ini adalah lanjutkan. Di sini bukan untuk mengisi, ini ada format untuk isian ya. Format kita siapkan untuk mengisi, tapi bukan di sini mengisinya. Nah, contoh satu responden kita mau tahu jenis pekerjaannya ya kita sudah siapkan. Ya di sini ya, dia tinggal memilih ya, tinggal mencentang, langsung terinput dengan sendiri. Oke, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang dipakai harus sesuaikan dengan data yang ada. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Jangan lupa disimpan ya, file, kemudian di save, ya, ya di close dulu, close project, kemudian setelah itu exit, ya, ya kembali seperti ini. Oke, saya kira ini dulu. Nanti kita lebih banyak dalam temuan berikutnya. Saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini. Silakan di-download dulu kalau sudah di-download, ya dipelajari baik-baik dan kuesioner yang sudah ada dituangkan di dalam app ini. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Kemudian absennya juga harus disiapkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salve, Shalom, dan salam sehat.